Namun apa mau dikata hari ini? Umat mayoritas menjadi umat yang mengalami penekanan yang sangat dahsyat dan tidak berkeadilan. Pasar-pasar rakyat beralih tangan. Operasi-operasi perusakan dengan cara-cara yang sama dipahami. Fenomena kebakaran tanda kutip sejak pasar Tanah Abang terbakar tanda kutip pada tahun 2002. Pasar Panimbang di Pandeglang, Pasar Curug Kabupaten Tangerang, Pasar Cianjur, Pasar Klewer yang ada di Solo, Turi yang ada di Surabaya. Artinya apa? Bahwa kita berada pada satu keadaan di mana umat Islam mengalami proses degradasi dan proses penghilangkan jejak-jejak peran kesejarahan. Nama-nama pahlawan, kalau mau jujur kita buka buku sejarah, itu 100% sebagai bentuk faktual. Dan ada keinginan untuk menghilangkan peran kesejarahan tokoh-tokoh Islam tertentu. Sebutlah misalnya dua nama yang sering dianggap seolah-olah pahlawan non-muslim, pahlawan kafir, pahlawan yang beragama selain Islam, yaitu Sisingamangaraja ke-12 dan Thomas Matulesi Pattimura, Ahmad Lusi Pattimura. Mungkin pemahaman ini membutuhkan penjelasan yang panjang. Prinsipnya perjuangan bangsa ini, negara ini dengan berbagai sektor, dalam berbagai urusan kebangsaan dan kenegaraan ini tidak akan pernah terjadi tanpa peran partisipasi, sumbangsi, dan pengorbanan umat Islam. Artinya pemahaman ini harus dilihat dengan lebih luas bagaimana umat Islam yang menjaga daripada gerakan penjajahan yang berlama-lama dalam pengertian melawan Belanda. Kita bisa lihat dari Aceh, dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, semua tokoh-tokohnya, performansnya, penampakannya, penampilannya, dan juga cara mereka membahasakan perjuangannya sangat kentara sekali berasal dari spirit perjuangan jihad fi sabilillah. Sejarah perjuangan umat Islam di samping gerakan-gerakan perlawanan fisik juga dalam bidang politik. Tidak ada yang memungkiri bahwa negara ini kemudian masuk pada sebuah kemerdekaan dengan berbagai dinamika, dengan gerakan-gerakan yang diganggu oleh kelompok PKI, diganggu oleh kelompok-kelompok yang kemudian mereka sebut satu bahasa saja biang keladinya, yaitu orang yang berpaham komunisme, ateisme, dan kelompok-kelompok yang menjadi corong daripada kelompok-kelompok liberalisme, kelompok kapitalis, yang mana mereka berdua sebenarnya satu nenek moyang, yaitu kelompok Zionis Yahudi. Nah, pada pertemuan kali ini kita mencoba mengajak, memahamkan kepada seluruh masyarakat luas, kepada generasi muda yang akan banyak punya peluang secara energi, secara peran sosial, peran perjuangan, peran politik, dan peran-peran publik lainnya. Indonesia ini adalah negeri yang berhutang secara sangat susah dibantah dari umat Islam. Berhutang darah, berhutang air mata, berhutang budi, berhutang energi, berhutang nyawa. Dan umat Islam Indonesia menyampaikan ini, atau saya, Alfian Tanjung, menjelaskan ini sebagai sebuah peringatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Negeri ini merdeka dengan pekikan takbir. Negeri ini merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini merdeka atas perjuangan para ulama. Negeri ini merdeka atas perjuangan para santri. Negeri ini merdeka atas doa, jihad, perjuangan, dan pengorbanan masyarakat muslim yang di awal kemerdekaan masih menembus 90% lebih. Artinya, yang berhubungan dengan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia ini menjadi bagian yang harus tertuang baik dengan lisan, dan terbaik lagi adalah kalau dibuat dalam bentuk buku peran sejarah umat Islam Indonesia, atau sejarah peran umat Islam dalam menangani, dalam membangun, dalam memerdekakan, dalam mengisi dan mengajak Indonesia di negara modern setelah hari ini. Artinya apa? Bahwa Islam
adalah sebuah ajaran yang mengajak manusia untuk berbahagia dunia dan akhirat. Sejarah perjuangan umat Islam harus terkodifikasi dengan baik. Jadi menjadi tugas para guru-guru sejarah, guru-guru besar, para penulis, dan dosen-dosen sejarah, guru-guru sejarah secara umum, agar mereka juga punya kesungguhan untuk menyampaikan kabar betapa Islam di negeri ini adalah mayoritas secara historis, secara faktual, secara peran kesejarahan, dan secara kenyataan hari ini. Sejarah perjuangan umat Islam harus dipahami meluas, dan itu menjadi bagian kesadaran dari para ulama, para mubalik, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Mari kita pelajari peran-peran dari para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, dan berbagai pencapaian-pencapaian yang telah mereka lakukan harus menjadi catatan dan menjadi spirit buat kita ke depan. Negeri ini akan semakin berdaulat, akan semakin eksis, semakin mandiri, dan semakin bisa bersaing di dunia internasional karena dia berada pada semangat Islam. Untuk itu pada kaum muslimin di seluruh Nusantara, mari kita gelorakan jihad menjaga keutuhan NKRI. Kita tidak akan melepaskan negeri ini ke tangan kaum kapitalis atau kaum komunis, kaum komprador yang mereka semua adalah para manusia-manusia durjana yang tidak bisa kita biarkan. Semoga menjadi perhatian dan kita berpikir peran apa, partisipasi apa yang akan kita lakukan untuk perjuangan umat Islam ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.